Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan pagi hari ini topik yang saya angkat adalah makna hidup berkelimpahan yang sesungguhnya. Makna hidup berkelimpahan yang sesungguhnya. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa membacanya pada Alkitabnya masing-masing. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini khususnya bagian yang kedua, ini tidak sedikit yang menjadi suatu pembahasan atau multi interpretasi. Ya. Bagi sebagian orang, tidak sedikit para pembicara yang mengartikan ayat ini, khususnya bagian yang dikatakan berkelimpahan, itu adalah kelimpahan menurut apa yang dipahami sebagian besar orang atau sebagian besar orang dunia. Misalnya adalah berkelimpahan itu hartanya banyak, kekayaannya banyak dan sebagainya. Padahal kalau kita membaca dengan cermat ayat ini, maksud Tuhan membicarakan ayat ini, yang pertama adalah kita harus mengerti ayat ini diletakkan pada konteks gembala yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam konteks gembala yang baik itu, pada ayat yang ke-9, Tuhan Yesus sedang membicarakan masalah keselamatan. Di situ dikatakan, akulah pintu. Yohanes 10 ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi padang rumput yang dimaksud Tuhan ini adalah keselamatan yang ditawarkan Yesus. Tidak ada hubungannya dengan kelimpahan duniawi. Jangan sampai lupa bahwa Tuhan Yesus di dalam bagian yang lain, saya pernah sampaikan pada kesempatan renungan yang lain sebelumnya, dia pernah mengatakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ya, dia juga pernah mengatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Jadi bagi Tuhan, kelimpahan yang dimaksud di sini bukan kelimpahan di dalam versi arti material atau jasmaniah, tetapi jiwanya yang berkelimpahan. Kondisi batinnya yang berkelimpahan. Nah, hal yang lain yang bisa kita jumpai di sini, jika kita melakukan tafsir dari konteks aslinya, maka kata yang dipakai hidup di sini adalah zoe, bukan bios. Di mana zoe itu menunjuk kepada hidup di dalam jiwa. Sementara bios yang kemudian berkembang menjadi kata biologis itu adalah tubuh jasmaniah. Dan zoe itu bicara soal jiwa atau keadaan batin kita. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa jiwa kita yang berlimpah-limpah. Seandainya orang berlimpah-limpah di dalam hartanya, apakah itu menjamin jiwanya bahagia atau jiwanya itu bersenang? Ternyata tidak. Di dalam zaman kita sekarang, kita sering melihat orang yang berkelimpahan secara materi, justru mereka mengakhiri hidup dengan secara tragis. Artinya itu bukan menjadi jawaban, atau itu sama sekali bukan yang Yesus maksudkan. Yang Yesus maksudkan adalah berkelimpahan di dalam jiwanya. Yang kedua, yang berikut yang kita bisa cermati di sini, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Padahal orang yang diajak bicara Yesus adalah orang-orang hidup, bukan orang-orang mati. Bukankah mereka sudah hidup? Berarti konteks hidup di sini bukan konteks hidup lahiriah, tetapi konteks hidup batiniah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita memiliki pemahaman yang benar. Nah, mari kita buka di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya, di dalam Tuhan kita telah menerima hidup yang kekal itu. Dan itu menjadi suatu modal bagi kita untuk
terus-menerus mengalami kelimpahan yang dimaksud Yesus jika kita meniru atau kita belajar dari cara yang Tuhan Yesus terapkan di dalam hidupnya. Jika kita belajar mengenai nilai-nilai hidup daripada Tuhan Yesus, jika kita belajar untuk mengenakan Yesus di dalam hidup kita, maka jiwa kita kita memiliki jiwa yang berkelimpahan sebagaimana yang Yesus maksudkan. Jadi sekali lagi ayat ini tidak merujuk sama sekali kepada konteks kelimpahan jasmaniah sebagaimana yang sering dipelintir oleh orang, tetapi ayat ini merujuk kepada kelimpahan batiniah yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita menjadi bersemangat setelah kita memahami hal-hal ini, bahwa sebenarnya di dalam hidup kita tidak perlu mencari sesuatu yang terlalu, katakanlah kita tidak perlu mengejar, apalagi kita harus mengejar kekayaan untuk membuat kita menjadi berbahagia. Itu salah sama sekali. Yang kita harus kejar adalah pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengalami kelimpahan yang diajarkan oleh Yesus yang membicarakan masalah kelimpahan ini. Aku datang, artinya Tuhan Yesus datang kepada kita. Demikian pun sebaliknya, kita pun harus datang kepada Dia supaya kita mengalami apa yang Yesus maksudkan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Mulai sejak saat ini, biarlah ini menjadi suatu kerinduan kita bahwa apa yang Yesus janjikan, apa yang Yesus pernah peragakan dalam hidup, itu juga menjadi pengalaman kita di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini kami boleh renungkan. Bahwa Tuhan datang membawa kami untuk memberikan kami hidup dan hidup secara berkelimpahan seperti yang Tuhan peragakan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah perhentian yang terbaik dalam bagi jiwa kami. Kami memiliki segala sesuatu di dalam Engkau. Kami tidak perlu Tuhan merindukan apa yang dunia tawarkan. Karena Tuhan sudah memberikan kami hidup yang berlimpah-limpah. Terutama Tuhan adalah melalui keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Yaitu melalui hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami menghargai karya-Mu ini Tuhan. Ajar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bertumbuh ke arah-Mu Tuhan. Mengenakan hidup-Mu dalam hidup kami. Serta belajar nilai-nilai hidup yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang hari ini akan melakukan aktivitasnya. Baik itu di rumah maupun di pekerjaan ataupun di tempat usaha. Ataupun juga mungkin ada yang di tempat belajar mereka. Tuhan tolong jaga dan lindungi. Tuhan kiranya apa yang dilakukan anak-anak-Mu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.